Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minati bahjatan wa surura bittiba'in nabiyil mursali tabshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannata diyafatal kubra wa lahul amiru bit-taubati shadiqati batinan wa zahira. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-amiru li ummatihi 'anit tahafudhi qabiha wa zura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi alladhina kanu li ba'dihim zahira. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Id Masjid Jami Nurul Huda rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki 1 Syawal, satu hari yang sangat mulia, khusus dan spesial bagi orang yang beriman, yakni hari raya Idul Fitri. Mari kita rayakan hari raya ini dengan sebaik-baiknya, meneliti arti, rahasia dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Idul Fitri adalah hari raya kita umat Islam, hari kemenangan melawan hawa nafsu, lulus menjalani ujian kejujuran dan penguasaan diri, merupakan kesempatan menyatakan syukur atas kesuksesan menjalani ujian-ujian mental, spiritual maupun material. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Id Masjid Jami Nurul Huda rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan mulia, penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah. Di dalam bulan suci ini, orang beriman diuji imannya. Mampukah ia bertahan, memperjuangkan imannya, atau jatuh tersungkur bertekuk lutut di bawah kuasa nafsunya. Oleh sebab itulah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya kembali dari perang Badar yang dahsyat dan luar biasa itu, Rasulullah SAW berucap kepada para sahabat, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja kembali dari peperangan yang kecil menuju ke peperangan yang besar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apakah jihad yang lebih besar itu wahai Rasulullah SAW? Rasul ketika itu menjawab, "Jihadun nafsi." Jihad yang lebih besar itu adalah jihad melawan diri sendiri, jihad melawan kehendak hawa nafsu. Inilah
yang dimaksud Nabi sebagai perjuangan yang terberat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, aktivitas dan kegiatan amal ibadah Ramadan memberikan pesan yang sangat mendalam dan memberikan pendidikan mental yang tangguh kepada kita. Di antaranya adalah yang pertama, ibadah puasa adalah ibadah rahasia di mana kejujuran amat berperan dalam ibadah ini. Hal ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersikap jujur dan amanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Apabila satu masyarakat yang luas, rakyat biasa atau pemimpin, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, menghayati dan mengamalkan sifat mulia ini dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, niscaya akan mencapai kedamaian yang dicita-citakan. Sikap saling percaya akan tumbuh dan saling menghargai akan terwujud. Tapi sebaliknya, jika sifat jujur dan amanah sudah tidak mendapat tempat di hati, maka khianat dan dusta akan menguasai diri. Muncullah manusia-manusia bermental munafik yang secara lahirnya seperti orang soleh, namun batinnya penuh dengan kotoran. Alim-alim kucing, sekejap orang lengah dan lalai, habis ikan sepiring dicolongnya. Dalam lingkungannya dia pura-pura alim, tapi jika jauh dari rumah atau lingkungannya lain lagi ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Yang kedua, ibadah puasa mendidik kita untuk berjiwa sederhana, mendidik kita untuk bersikap qanaah, menerima dengan ikhlas apa yang Allah berikan walaupun sedikit menurut pandangan mata, agar kita tetap dalam tegar menghadapi gelombang kehidupan yang serba tidak menentu, agar kita tetap sabar dan tabah menghadapi ujian dan cobaan hidup. Dengan demikian, puasa sekaligus mendidik kita untuk menjauhi sikap serakah, rakus, tamak, karena sikap tersebut menggiring seseorang membabi buta dalam mengejar kesenangan sambil melempar kerugian kepada pihak lain. Seseorang yang serakah, rakus dan tamak, otaknya terkuras hanya untuk mencari jalan bagaimana cara untuk menumpuk harta tanpa memperdulikan halal dan haram, tanpa mempertimbangkan apakah merugikan orang lain atau tidak. Berapa banyak karena sifat serakah orang banyak menjadi susah? Berapa banyak karena sifat rakus orang lain menjadi menderita? Berapa banyak karena sifat tamak saudara kandung menjadi menderita? Berapa banyak karena sifat loba membuat sekarat dan bangkrut sebuah negara? Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam tanggal 1 Syawal, agama Islam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada setiap orang yang memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk semua orang yang menjadi tanggungannya untuk dimakan pada malam hari raya dan siang harinya. Adapun
tujuan zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun ba'da as-sadaqat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa dari hal yang tidak berguna dan yang keji, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum Id, maka zakat fitrahnya tersebut adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah salat Id, maka zakat fitrah tersebut menjadi seperti sedekah yang lain. Ibadah puasa dengan zakat fitrahnya mendidik orang beriman untuk meningkatkan gairah solidaritas sosial sesama muslim, menggairahkan semangat persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam. Saat ini solidaritas dan persaudaraan kita sedang diuji ketika kita melihat saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman untuk senantiasa peduli kepada saudara-saudara kita. Sebesar apapun jumlah dan bilangan umat, jika tidak ada persatuan, niscaya akan kalah dengan kelompok minoritas yang bersatu. Seperti perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Kita terkadang mudah dibakar dan kita hangus sendiri, mudah untuk dipecah belah dan diadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yakhruju fi akhiriz zaman rijalun yakhtaluna ad-dunya bid-din yalbasuna lin-nasi juludad da'n alsinatahum ahla minas sakar wa qulubahum qulubad dhi'ab. Akan muncul di akhir zaman manusia-manusia yang melakukan tipu daya dunia berkedok agama. Mereka mengenakan pakaian halus dari bulu domba di depan manusia, lidah mereka lebih manis dari gula, sedangkan hati mereka adalah hati serigala. Hendaklah kaum muslimin selalu waspada bahwa dalam tiap-tiap perjuangan menegakkan kebenaran selalu ada pihak ketiga yang melakukan godaan-godaan, tekanan-tekanan, intrik-intrik dan provokasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Mari kita galang persatuan dan waspada terhadap bahaya perpecahan. Janganlah kita mau dikotak-kotak, dipecah belah dan diadu domba. Siapapun orangnya, kalau dia muslim, Allah Tuhannya, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, dan kitab sucinya adalah Al-Qur'an, maka dia adalah saudara kita. La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah engkau saling memutuskan tali persaudaraan, jangan saling membelakangi, saling membenci, dan jangan saling menghasut. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri ini dikatakan pula sebagai hari perdamaian, karena pada hari ini tampak dengan nyata perdamaian dan kemesraan hidup dalam rumah tangga, hubungan kerabat, sanak famili dan handai tolan. Hari raya Idul Fitri yang mulia ini merupakan hari untuk meningkatkan tali silaturahim di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Salatatun min makarimal akhlaqi indallah, an ta'fu amman zalamaka, wa tu'tiya man haramaka, wa tasila man qata'aka." Ada 3 perkara yang termasuk akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, engkau memberi maaf kepada orang yang telah berbuat aniaya atau zalim kepada dirimu. Lalu yang kedua, engkau telah tetap memberi kepada orang yang tidak mau memberi lagi kepadamu. Lalu yang ketiga, engkau tetap bersilaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim terhadap dirimu. Dengan hari raya ini, mari kita ciptakan hidup rukun dan damai, saling memaafkan,
saling kunjung-mengunjungi dan bersilaturahim. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita seperti ulat yang menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Puasa kita jangan seperti ular yang hanya berganti kulit, tidak ada perubahan yang berarti. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita, salat kita, zakat kita dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kembali kepada kesucian, diampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia dunia dan akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil ifrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammala ad-diyafa fi yawmil 'idi li'umumil mu'minina bis'aimul mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul 'afuwul ghafur. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله إن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيباهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه إظهارا لشعائره في كل مكان طاهر. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتمم تقصيرنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم احفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على يمينه يزدكم ولذكر الله أكبر.